Pemirsa, ini cerita tentang kecelakaan yang menimpa penyanyi jazz Syaharani. Beberapa waktu lalu ia diundang mengisi acara musik di sebuah hotel. Saat itu bersama yang lain, ia sedang melakukan gladi resik dan malang tidak bisa ditolak. Syaharani tertimpa mirror ball atau peralatan lampu yang runtuh bersama tiang-tiang yang terletak tepat di atas kepalanya. Ia pingsan sesaat. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Acaranya tuh malam sekitar jam 7-an. Nah, kita tuh Pertengahan Maret lalu, Kabar-Kabari menayangkan trio baru Molucas. Maunya sih mereka bisa menyamai Lex Trio di masa jayanya. Jalan masih panjang. Molucas, sebagaimana ditayangkan Kabar-Kabari pertengahan Maret lalu, adalah trio penyanyi yang anggotanya berdarah Maluku. Gagasan membentuk trio ini, selain memang karena alasan kualitas vokal, juga adanya kerinduan untuk memunculkan lagi trio Maluku yang pernah terkenal di pertengahan tahun 70-an hingga pertengahan 90-an, Lex Trio. Usaha untuk kesana tentu saja harus dengan kerja keras. Lin, salah seorang anggota Lex Trio pun telah memberikan masukan kepada penyanyi-penyanyi muda Molucas. Lagi dinner gitu terus Tante Lin terus langsung bilang, kamu mesti gini, kamu mesti gini, kamu mesti gini. Aku jangan tertarik. Aduh gila ini beruntung banget gue ketemu. Aduh beruntung banget ini udah masukan banget. saya terus terang secara pribadi surprise kok masih ada ya. Nah, rupanya ada bibit-bibit yang tidak diduga ya, yang bisa muncul begini, masih bisa jadi penerus begitu. Zaman memang telah berubah. Lex Trio tidak lagi terdengar suaranya di masyarakat luas sejak 96 bersamaan dengan meninggalnya Tina, seorang anggota trio ini. Tinggallah sekarang bagaimana trio Molucas menggantikan kejayaan Lex Trio yang di masa lalu bisa bertahan 20 tahun di belantika musik pop kita. Selama itu mereka bisa menjaga komitmen mereka, eksistensi mereka, dan itu kita belajar dari mereka yang terus kayak inovasi-inovasi kayak lagu Ambon dikeroncongin kayak gitu. Nah, jadi kita tuh belajar dari Rex Trio tuh bahwa untuk selalu keluarin yang baru gitu loh. Begitulah pemirsa pertemuan dua generasi penyanyi berdarah Maluku ini. Lex Trio yang pernah sukses di masa lalu dan Molucas yang masih harus melewati jalan panjang untuk bisa tercatat seperti pendahulunya. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut ini cerita bintang sinetron Atta Larik yang mengalami kecelakaan saat syuting sebuah sinetron laga. Pemirsa, bagi model yang juga bintang sinetron Atta Larisya, kecelakaan yang menimpanya beberapa waktu lalu merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Kejadiannya saat Atta Larik sedang syuting sebuah sinetron laga. Saat itu ia sedang melakukan adegan kejar-kejaran. Menggunakan sepeda motor berkecepatan tinggi, ia mengejar sebuah mobil. Setelah melakukan 2 kali putaran, Arik terjatuh. Untung saja luka yang dialaminya tidak terlalu parah. Ia hanya menderita luka-luka ringan di sekitar tangan dan kakinya saja. Ya 2 kali ternyata, saya juga nggak nyangka, karena yang kedua ini sebenarnya yang pertama kemungkinan jatuhnya lebih tinggi, yang kedua ini justru enggak gitu loh. Saya pikir malah, Syuting sinetron laga bukan kali ini saja ia lakukan, tetapi beradegan bahaya tanpa menggunakan stuntman baru kali ini ia lakukan. Apalagi dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya tidak pernah ia kendarai. saya baru bisa naik motor tuh 1,5 tahun belakangan ini. Terus kalau naik motor cuma hanya di sinetron, di rumah nggak pernah, dan saya belum menguasain motornya, belum menguasain medannya berpasir, sekali tadi banyak pasir dan kerikil. Dan saya juga mungkin saya salah pencet rem lagi atau belok lagi, ya saya nggak tahu lah. Walaupun tidak mahir mengendarai sepeda motor, adegan sinetron yang dibintanginya ini akan tetap dilakukannya sendiri. Syuting terus, karena ya bagaimanapun tanggung jawab tuntutan profesi juga, dan ya sakitnya masih bisa ditahan. Setelah mengalami kecelakaan itu, apa tidak kapok bermain sinetron laga? Enggak lah, masa kapok? Enggak, mau usah kapok. Enggak apa-apa. Jalan terus, pengalaman. Pemirsa, kalau bintang sinetron Atta Larik mengalami kecelakaan pada saat syuting, penyanyi jazz Syaharani mengalami kecelakaan pada saat gladi resik sebuah acara. Pemirsa, ini cerita tentang kecelakaan yang menimpa penyanyi jazz Syaharani. Beberapa waktu lalu ia diundang mengisi acara musik di sebuah hotel. Saat itu bersama yang lain, ia sedang melakukan gladi resik dan malang tidak bisa ditolak. Syaharani tertimpa mirror ball atau peralatan lampu yang runtuh bersama tiang-tiang yang terletak tepat di atas kepalanya. Ia pingsan sesaat.
selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Acaranya tuh malam sekitar jam 7-an. Nah, kita tuh Syahrani saat kejadian itu sedang JR. Dia kebetulan diri berada di bawah persis mirror ball-nya itu gitu. Nah, itu kejadiannya cepat sekali. Yang saya lihat pertama kali ada yang jatuh dari atas itu satu tiang apa namanya? Satu tiang nggak gitu tebel sih, cuma jatuh cepat sekali. Dari kelima orang itu tuh udah mulai ngerespon apa nih gitu loh, udah mulai kasih gerakan menghindar, tapi rupanya yang mirror ball-nya itu tuh cepat sekali. Setelah tiang itu langsung yang mirror ball-nya itu langsung jatuh juga mengenai tepat di atas Rani gitu loh, di kepala Rani. Setelah itu di bawah tempat dia diri itu kan ada 2 tahap tangga, masih di dalam panggung juga. Dia jatuh, langsung pingsan dalam posisi terlentang, tapi lehernya tuh udah miring gitu loh. Kecelakaan itu membuat Syahrani mengalami luka cukup serius. Tulang di sekitar leher retak dan beberapa luka lain di sekitar kepalanya. Pertama kali masuk emergency itu kan di foto, di scan, CT scan, itu dokter dari emergensinya menyatakan dari di leher belakangnya Rani ke-6, rusuk ke-6 itu ada keretakan gitu loh. Terus saat kejadian itu kan keluar darah dari mulutnya Syahrani. Nah, waktu di sana di dokter hotel itu diperiksa, ternyata ada dari dalam gusinya itu akar giginya itu ada yang beberapa patah. Terus ada keluar darah dari palanya, ternyata ada di atas kepalanya itu ada beberapa yang luka. Ada luka garis-garis gitu banyak. Saat kami menjenguk penyanyi jazz ini, ia sudah sadarkan diri, tapi masih terlalu lemah untuk bisa diwawancarai. Kondisinya sih udah sadar, cuma dia masih belum boleh banyak gerak. Terus masih banyak yang harus diperiksa lebih teliti ya, dari mulai rahang giginya, terus kepala atasnya, sama keretakan itu di mana. Dan tadi sore dia sudah mulai mengeluh punggungnya sakit. Cukup lama Syahrani pingsan. Ketika sadar, ia terkejut melihat kondisinya yang tidak berdaya. Dia karena syok mungkin ya, jadi dia agak bingung, ini kenapa, saya di mana, kenapa, terus kejadiannya gimana gitu loh. Sempat yang mungkin karena syoknya itu gitu loh, dia sempat lupa. Dia berusaha optimis, maksudnya dia bakalan cepat sembuh. Dia bilang, aku pokoknya dalam waktu 3 hari bisa kok menunaikan kewajiban dia untuk mengisi acara gitu loh. Cuma yang dia kan nggak terlalu banyak tahu juga apa yang dia alami sekarang. Akibat kecelakaan itu, Syahrani mungkin harus membatalkan sejumlah kontrak menyanyi lainnya. Meski pihak penyelenggara sudah bertanggung jawab dengan mengurus biaya rumah sakit, manajemen Syahrani dan keluarganya akan menuntut pihak yang bertanggung jawab terhadap kelalaian yang memakan korban itu. Sampai sejauh ini saya baru kita secara kekeluargaan, tapi memang saya sudah buat berita acara. Dari berita acara yang telah dibuat, manajemen Syahrani berharap dapat segera menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan sang penyanyi mengalami kerugian materi selain luka yang dideritanya. Kalau memang ya saya lagi lihat perkembangannya Syahrani, tapi tetap kita minta pertanggungjawaban dari siapa pembuat kelalaian ini, kecerobohan. Ya ini kan bisa disebut mungkin ada yang lalai ya, maksudnya kurang teliti atau kurang hati-hati sampai terjadi hal seperti ini. Jadwalnya Syahrani itu sampai akhir bulan ini dia hampir setiap hari ya ada schedule, mungkin antara 1-2 hari aja liburnya. Nah itu terpaksa kita harus batalin sampai jadwal yang bulan Juni. Tapi kalau bulan Juni memang nanti kita lihat hasil dari dokternya sampai di mana perkembangannya. Kalau memang harus 3 bulan dia istirahat, ya terpaksa sampai bulan Juli juga kita batalkan. Pemirsa, saat menemui Syahrani di rumah sakit, kami bertemu dengan Roy, vokalis Bumerang. Melihat perhatian Roy yang begitu besar, sadarlah kami kedua insan ini sedang menjalin hubungan cinta. Roy mengaku cemas saat mendengar musibah yang menimpa kekasihnya itu. Lebih cemas lagi, saat ditemui di ruang unit gawat darurat, Syahrani sama sekali tidak mengenali Roy yang tinggi besar. Dia sendiri nggak pertama masih belum terlalu ingat, jadi aku sempat ngeri, maksudnya kok nggak tahu orang. Tapi habis itu lama-lama aku lus-lus tangannya gitu, lama-lama dia mulai kenal satu-satu. Ternyata hubungan asmara Roy dan Syahrani telah terjalin sejak 2 tahun yang lalu tanpa publikasi.
Menurut Roy, mereka sudah sampai tahap cukup serius meski belum menetapkan pernikahan. Kalau mantap sih mantap aja. Soalnya kalau sekarang ngeliat usia aku udah 33 aku tahun ini, terus aku nggak mau main-main sama hubungan ini. Aku sangat menghargai Rani. Aku suka sama dia, ya aku nggak ada main-main.